Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Di penghujung Ramadan kita masih bisa bermajelis ilmu, ya. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, dan sekarang kita masuk di poin yang ke 12, ya. Prinsip yang ke 12. Prinsip yang ke-12 adalah intikhabu as-suhbati salihati lahu. Memilih teman yang salih, ya. Memilih teman yang salih. Atau salihah, ya. Baik. Di sini dikatakan, lihat yang tulisan merah, ya. Ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Memilih atau menjadikan seorang teman merupakan kebutuhan yang pokok, yang mesti di dalam jiwa setiap makhluk. Secara umum buat makhluk manusia, secara khusus di sini dikatakan fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan selainnya dari para penuntut ilmu. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Agar interaksi ini, ya, membantu dia untuk memperoleh ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi tujuan atau kita memiliki teman merupakan kebutuhan pokok, ya,
tujuan memiliki teman. Tujuan memiliki teman itu nanti ada di tujuan memiliki teman. Yang pertama, membantu untuk memperoleh ilmu. Yang kedua, membantu agar semangat serius dalam belajar. Ini tujuan kita memilih teman atau menjadikan teman, ya, agar kita bisa dengan teman tersebut saling membantu untuk memperoleh ilmu dan membantu agar semangat dan serius di dalam belajar. Kemudian dikatakan wazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Pertemanan di dalam ilmu jika selamat dari hal-hal negatif maka sangat bermanfaat di dalam mencapai yang diinginkan. Ya. Jadi pertemanan yang selamat dari hal-hal negatif bermanfaat akan bermanfaat dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Ya. Kenapa? Di sini ada apa? Ada penjelasan. Ilmu itu ya. Ilmu itu perkara yang atau keutamaan itu perkara yang berat. Keutamaan termasuk ilmu itu merupakan hal yang berat. Merupakan hal yang berat. Hal yang berat bagi jiwa. Untuk meringankannya, ya, untuk meringankan yang berat tersebut, untuk meringankan yang tersebut, perlu kita menjadikan sahabat, ya. Jiwa, maka perlu teman agar bisa meringankannya. Agar bisa meringankannya. Kemudian dikatakan wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Dan tidak akan mulus, ya. Tidak akan mulus atau sukses bagi orang yang memiliki cita-cita tinggi kecuali dengan menjadikan
teman yang solih yang membantunya. Jadi di antara kriteria teman solih itu adalah membantu dalam ketaatan. Ya. Membantu dalam ketaatan yang dengannya seseorang akan bisa meraih cita-citanya. Kemudian fa'inna lil khalili fi khalilihi atharan. Seseorang itu di dalam jalinan pertemanannya memberikan pengaruh. Ya. Jadi dalam pertemanan itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Besar sekali pengaruh pertemanan. Ya. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah seseorang itu kalian melihat dengan siapa dia berteman. Jadi selektiflah dalam memilih teman. Karena teman itu akan memberikan pengaruh. Memberi pengaruh. Ya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengibaratkan teman itu ada teman baik, ada teman buruk. Teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Kita kalau dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan kebawa wanginya. Baik itu dengan membeli minyak wangi itu atau dikasih. Tapi teman yang buruk itu seperti tandai besi. Orang yang sering bermain dengan api. Kalaupun kita tidak terciprat oleh apinya, kita akan terkena asapnya. Ya. Sampai-sampai di sini dikatakan Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi alihi faqat bal bin nazar. Kata Raghib Al-Asfahani, ya, pengaruh buruk penularan seorang teman terhadap temannya bukan hanya dari ucapan dan perbuatannya saja, bahkan hanya dengan melihat. Ya. Jadi pengaruh buruk, pengaruh pertemanan akan menular bukan hanya dari ucapan dan perbuatan saja. Bahkan hanya sekedar melihat. Bahkan hanya sekedar melihat itu bisa memberikan pengaruh buruk. Ya. Maka di sini ada khobar dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya yang hadir di majelis beliau itu 5.000, ya, 5.000 orang.
5.000 orang. Jadi di majelis beliau itu 5.000 orang. Keumuman mereka tidak menulis. Tidak menulis. Tidak menulis ketika kajian itu. Tapi apa mereka melihat? Mereka melihat adabnya Imam Ahmad. Maka murid-murid Imam Ahmad mendapat manfaat dari sekedar melihat saja, melihat Imam Ahmad bagaimana beliau mengajar, bagaimana cara duduk, gaya bahasa dan sebagainya. Ya. Atau bisa kita lihat sekarang di kehidupan nyata, ya. Seseorang yang mengidolakan orang lain, walaupun belum pernah bertemu, misalnya dengan artis atau atlet, mereka tidak juga menyuruh agar penggemarnya meniru mereka. Tapi betapa banyak manusia yang dikatakan fans itu melihat gaya hidupnya, cara berpakaian, model rambut, dan lain sebagainya, meniru. Ya. Mending kalau yang ditiru itu sesama muslim. Ini yang ditirunya orang kafir. Apakah tidak berpikir nanti di akhirat, sebagaimana kata Nabi, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya, maka hendaknya memperhatikan hal tersebut. Kemudian wa inna ma yukhtaru lis-suhbati may yu'ashiru lil fadilah la lil manfaah wala lil laddah. Ya. Maka hendaklah yang dipilih untuk dijadikan teman adalah yang bisa memberikan keutamaan di akhirat. Bukan sekedar manfaat dunia, bukan sekedar manfaat dunia, atau hanya untuk poya-poya, untuk senang-senang. Karena biasanya kita kalau lagi bahagia, lagi senang, ya, orang tuh banyak yang dekat dengan kita. Mau mendekati kita. Atau saling memberikan manfaat, misalnya bisnis. Itu boleh, seperti itu. Tapi yang utama itu, yang pokok, hendaknya teman itu yang bisa membantu kita untuk meraih kemuliaan di akhirat kelak. Ya. Yang tadi saling membantu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya. Kemudian dikatakan, fa inna aqdal mu'asyarah yubramu ala hadhil matalib thalathah. Ya. Secara umum akad pertemanan itu dijalin karena beberapa sebab. Jadi orang mau berteman dengan kita tuh sebabnya ada 3. Pertama, lil fadilah, ya, ingin mendapatkan keutamaan
di akhirat atau di dunia juga ya. Ada juga yang berteman itu ingin saling menguntungkan dunia, bisnis dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang ketiga hanya sekedar untuk poya-poya saja. Untuk poya-poya, untuk senang-senang. Jadi kalau lagi senang mau nemenin, lagi kaya mau nemenin, kalau pas susah enggak, ninggalin. Tentu mana yang kita pilih? Yang ini ya. Yang memberikan, nah ini nih, hendaklah yang dipilih yang memberikan keutamaan di akhirat. Jadi hendaknya yang dipilih itu yang nomor 1 ini. Ya. Yang diutamakan. Ya. Utama. Adapun nomor 2 dan nomor 3, maka silahkan seperlunya. Ya. Bukan nggak boleh, saling menguntungkan dunia boleh. Saling ta'awun ya. Atau sekedar senang-senang sekali-kali silakan. Tapi yang paling pokok itu bagaimana mendapatkan keutamaan di akhirat, memberikan motivasi dalam belajar. Saling mengingatkan, kalau malas, ayo jangan malas, ayo berangkat kajian. Kalau malas menghafal, ayo jangan malas menghafal. Bukan sama-sama pemalas. Ya udah, akhirnya malas semua. Ya. Ini jadi pemalas semuanya. Kemudian kata beliau, pilihlah teman yang fadilah, pilihlah teman keutamaan, atau jadikanlah seorang teman itu yang memiliki keutamaan sebagai teman dekat. Maka engkau akan dikenal dengannya. Dikenal, memberikan pengaruh. Ya. Berikan pengaruh yang baik. Kemudian ada seorang ulama yang mewasiatkan kepada penuntut ilmu agar berhati-hati. Jadi hendaklah hati-hati dalam berteman. Jangan sampai kita berteman dengan orang bodoh. Hendaklah hati-hati dalam memilih teman. Maka di sini terdapat beberapa karakter yang tidak layak dijadikan teman.
Apa saja? Siapa saja mereka? Pertama, orang-orang bodoh. Ya, orang bodoh yang tidak peduli terhadap ilmu, yang hidup itu semaunya. Ya. Kemudian wa ahlil mujun, tidak punya malu. Tidak punya malu. Kemudian waqahah wa sayyi'is sum'ah, reputasinya buruk. Jadi sudah dikenal sebagai orang yang jahat, misalkan tukang tipu atau tukang apa. Jangan kalau sudah dikenal seperti itu. Kemudian orang yang tolol dan bebal. Ya, intinya orang yang sudah dikenal tidak memiliki karakter yang baik. Bisa juga kita nilai dari bagaimana muamalah teman kita itu dengan uang. Kalau dengan uang dia nggak baik, tidak amanah, nah itu tidak pantas dijadikan teman. Terus dilihat bagaimana semangat dalam ibadah, dalam belajar. Ya. Kemudian kenapa? Karena fa inna mukhalatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Ya. Karena bahaya berteman dengan orang-orang yang buruk. Ada dua. Pertama, sebab terhalangnya kebaikan. Dan yang kedua, sebab kesengsaraan. Ya. Jadi kita apa namanya? Kalau berteman dengan orang-orang yang buruk, hidup kita akan pengaruh nanti. Ya. Kita mau belajar, diajak main, ya udah nggak dapat kebaikan. Ya. Kemudian karena kita tidak belajar, terus kita berada dalam kejahilan, akhirnya kita sengsara. Itu berteman dengan orang-orang yang buruk. Bahkan di sini dikatakan Sufyan bin Uyainah, beliau tidak mau mengajari seseorang karena jadi Sufyan bin Uyainah rahimahullah tidak mau mengajari seseorang karena pengaruh temannya. Maksudnya Sufyan bin Uyainah tahu dia ini masih bergaul dengan orang-orang yang buruk karakternya. Akhirnya beliau nggak mau mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena biasanya pengaruh dari teman itu lebih kuat daripada pengaruh guru dan pengaruh orang tua. Ya. Pengaruh teman terkadang lebih kuat daripada pengaruh
guru, atau orang tua. Jadi seorang itu kadang lebih mangut ke temannya daripada ke gurunya atau ke orang tuanya. Ya. Maka ini penting. Dan teman di sini bukan hanya teman dalam belajar, tapi juga pasangan. Pasangan hidup itu sangat berpengaruh ya, kepada kehidupan seseorang. Maka nanti di akhirat itu musuh. Kita lihat ya tafsir dari surah Az-Zukhruf. Untuk pembahasan ini udah beres. Kita lihat tafsir surah Az-Zukhruf tentang pertemanan. Ya. Pentingnya memilih teman. Dan bagaimana nanti di akhirat pertemanan itu berpengaruh. Dilihat di sini. Ini ada ada tafsir yang bagus sekali dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Pertemanan pada hari kiamat itu sebagian mereka terhadap sebagian teman itu menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di akhirat itu ya kita dan keluarga belum tentu bisa kumpul. Belum tentu bisa bersama kalau tidak saling berada di dalam ketaatan. Makanya kebersamaan yang sejati itu ketika seseorang bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan temannya sampai ke akhirat, sampai ke surga. Makanya tadi pilihlah teman atau pasangan yang bisa meraih keutamaan di akhirat, bukan sekedar di dunia saja. Di dunia, di akhirat bisa jadi musuh, ibu dan bapak, suami dan istri, anak dan orang tua bisa jadi musuh. Maka dikatakan di sini al-akhilla, pertemanan yang sama-sama dibangun di atas maksiat di dunia itu pada hari kiamat sebagian terhadap sebagian adalah musuh, kecuali yang saling mencintai di jalan Allah, yakni di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi akan bermusuhan, kecuali yang bertakwa itu yang sama-sama berada di dalam ketaatan. Ya. Pertemanan di akhirat kelak akan menjadi permusuhan. Akan menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni saling mencintai karena Allah, karena Allah Ta'ala di dalam
menjalankan ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, ya, dan ini sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, lihat, khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Pertemanan itu ada dua jenis. Pertama, pertemanan dua orang yang beriman. Kemudian pertemanan, ya, pertemanan dua orang yang kufur. Maka famata ahadul mu'minaini, wafat salah satu dari kedua orang beriman itu. Jadi di dunia berteman, kemudian salah satunya wafat. Maka berkata, ya Robbi inna fulan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri wa yukhbiruni anni mulaqika. Ya Robbi fala tudillahu ba'di wahdihi kama hadaitani wa akrimhu kama akramtani. Fa idza mata khaliluhu al-mu'min jama'a bainahuma. Fayaqulu liyusni ahadukuma ala sabihi. Fayaqul ni'mal akh wa ni'mal khalil wa ni'mas sahib. Ini Masya Allah, ya. Jadi dua orang berteman, kemudian yang sudah wafat itu berkata kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya teman, ya, yang selalu memerintahkanku agar mentaatimu dan mentaati Rasulmu, menyuruhku berbuat baik dan mencegahku dari keburukan, mengabarkan kepadaku bahwasanya aku akan menjumpaimu. Ya Allah, janganlah engkau menyesatkannya dan berilah dia petunjuk sebagaimana dia telah membimbingku, dan muliakanlah dia sebagaimana engkau telah memuliakanku. Lihat, ya. Terus temannya yang hidup tadi menyusul wafat. Akhirnya Allah kumpulkan. Allah kumpulkan di akhirat. Kemudian satu sama lainnya saling muji. Ni'mal akh wa ni'mal khalil wa ni'mas sahib. Ya. Saling memuji. Engkau adalah sebaik-baik saudara, sebaik-baik teman. Saling muji nanti di akhir. Ya. Jadi salah satunya wafat, kemudian mendoakan, ya, menyebutkan karakter teman yang baik dan mendoakan, kemudian saling memuji. Wa yamutu ahadul kafira ini kemudian meninggal, ini orang-orang yang pertemanan yang di atas kekafiran, ya. Maka berkata, ya Rabbi inna fulan kana yanhani an ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bisyarri wa yanhani anil khairi wa yubiruni anni ghairu mulaqika fa yaqulu bi'sal akh wa bi'sal khalil wa bi'sal sahib. Ya Allah, sungguhnya temanku dulu itu melarangku dari mentaatimu, mentaati Rasulmu, menyuruh kepada yang buruk, melarang dari yang baik, dan mengabarkan bahwasanya aku tidak akan bertemu denganmu. Maka dikatakan jelek sekali temanmu itu. Jadi di sini teman yang baik atau beberapa karakter umum
sebaik-baik teman. Apa tadi dikatakan? Temanku itu memerintahkan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memerintahkan kebaikan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kemudian mengabarkan bahwasanya kita akan mati dan akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Ya. Ini memerintahkan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, mengabarkan bahwasanya kita akan mati dan akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Terus keadaan dua orang yang berteman, keadaan dua orang yang berteman dalam keimanan setelah wafat. Bagaimana keadaan mereka? Pertama, menyebutkan jasa-jasanya. Jasa-jasa temannya. Yakni membantu dalam ketaatan. Sebagaimana yang disebutkan di atas. Ya, itu jasa-jasa disebutkan. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan berupa apa? Ya, mendoakan kebaikan agar dibimbing, ya, tidak disesatkan, dan agar Allah memuliakannya. Kemudian yang ketiga, saling memuji satu sama lainnya. Nah ini kalau orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, sebaliknya. Ya.
sebalik dari ini. Bagaimana sebaliknya? Kalau karakter umum teman yang buruk apa saja? Pertama disebutkan tadi melarang untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Melarang dari kebaikan, malah menyuruh kepada keburukan. Dan yang ketiga, mengabarkan kalau tidak akan berjumpa dengan Allah. Maka bagaimana keadaan mereka di akhirat? Keadaan dua orang yang berteman di atas kekafiran. Tinggal sebaliknya, atau secara umum, itu mereka saling mencela, melaknat, mencela, melaknat, dan mendoakan keburukan. Itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Waqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, saling mencela, saling melaknat, saling mendoakan keburukan. Maka itulah kesudahan pengaruh pertemanan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memilih teman yang baik dalam hidup kita. Demikian untuk kajian kita. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan dari bahasan-bahasan tadi, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi ummahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic, ya. Ya, Ustazah, Afwan izin bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Afwan Ustaz bertanya untuk pertemanan bagi anak-anak, Ustaz. Iya. Apalagi dalam zaman yang begini ya Ustaz ya, yang sebangsa seperti Korea itu Ustaz, banyak sekali ya. Bagaimana caranya, seperti kita orang tua sudah, insya Allah tidak terjadi di keluarga ya, tapi banyak nih di teman-teman anak tuh, padahal sudah sekolah di tempat yang baik, insya Allah ya, yang sunnah, tetapi dalam lingkup pertemanan itu juga masih banyak yang begitu Ustaz. Bagaimana kita itu memberi nasihat kepada anak supaya bisa berpegang, punya prinsip sendiri gitu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Fikum barakallah. Baik. Iya. Di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah wattabi sabila man anab. Ikutilah jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh maksudnya.
Ya, tentu. Nah, ini peran orang tua yang memang menjadi kewajiban utama dalam mendidik anaknya. Tentu yang pertama dengan menasehati. Menasehati agar tidak salah pilih teman. Setelah dinasehati, dijelaskan bagaimana pengaruh teman yang buruk itu. Kemudian mendoakan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan luangkan waktu untuk membersamai mereka pas mereka di rumah dengan hal-hal kebaikan. Mohon maaf, sebagian orang tua ketika anaknya dititipkan di sekolah atau di pondok merasa udah tenang, anak saya terjaga, sehingga tidak lagi mendidik terjun secara langsung. Padahal orang tua itu perlu, misalnya anak diajak cerita sambil makan, sambil santai. Kita masuk di kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kita paling sigap untuk meresponnya. Itu biasanya seorang anak kalau sudah nyaman dengan orang tuanya, dan orang tuanya sudah mengkondisikan seperti itu, nasihat, mendoakan, ya secara tanggung jawab itu sudah lepas. Sudah cukup tanggung jawabnya. Adapun nanti ketika anak jadinya seperti apa, nah itu di luar wilayah kemampuan kita. Yang jelas kita sudah menasehatkan, sudah mengkondisikan, memilihkan teman, sudah berdoa kepada Allah, dan kita pun sudah mengambil peran menjadi teman untuk anak kita ketika anak kita di rumah. Kurang lebih seperti itu ya. Allahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Masih ada lagi, silakan Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati saya ini, Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah ini di dunia online, bagaimana ketika banyak pertemanan yang di dunia online ini, kita memilah pertemanan yang baik ya. Memang bagaimana kiatnya Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah indikasi ketika kita berteman seorang, misalnya dia sudah mengaji, namun misalnya ketika misalnya berteman dengannya ada terasa putus dan lain-lainnya, apakah bagaimana indikasi berteman dengan seseorang itu baik Ustaz? Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, jika seorang yang berdakwah, Ustaz, ini agak lari Ustaz, berdakwah suami istri untuk keluarganya, misalnya ada memajang foto yang dianggap keramat gitu Ustaz di rumah tersebut gitu oleh mertuanya misalnya. Kemudian ketika itu diturunkan dengan izin suami, minta izin suaminya misalnya Ustaz. Nah itu sudah berapa lama baru misalnya diketahui dan agak marah mertuanya misalnya Ustaz, itu apakah itu termasuk marah, membuat marah orang itu minta penghalalan atau bagaimana Ustaz? Karena memang kalau dikisahkan seorang sahabat yang yang masukkan patung yang disembah itu ke dalam sumur bangkai gitu Ustaz, kan diam-diam juga gitu Ustaz ya. Kemudian masuk Islam, setelah itu orang tuanya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada masukan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentu memilih teman itu tidak mudah ya. Kita kenal secara umum dulu, baik itu dengan online atau offline. Kita misalkan paling sederhana ya, bertanya tentang nama, intinya seperlunya dulu, nama, tempat tinggal. Kemudian karena berbarengan di sebuah majelis, ajak bareng bermajelis. Jangan terlalu kemudian kita langsung mengeksplor diri kita.
sangat terbuka kepada orang yang baru kita kenal. Kita seperlunya dulu aja. Nanti seiring dengan berjalannya waktu akan tersingkap. Ya, terutama ketika kita berbarengan safar, ajak bareng safar, walaupun dalam dekat, jarak dekat, lihat kepeduliannya. Ajak makan bareng, lihat kepeduliannya. Kemudian juga sesekali bermuamalah di masalah uang, misalnya beli sesuatu atau memberikan hadiah dan sebagainya. Jadi perlahan kita untuk dekat dengan seseorang sampai nanti Allah perlihatkan bagaimana apakah itu baik untuk kita atau tidak. Hanya yang jelas tidak ada manusia ini yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna. Artinya apa? Kalau di teman kita ada aib dan aib itu yakni kebaikannya masih mendominasi, maka itu masih bisa kita pertahankan. Dan bukan aib dalam perkara yang prinsip ya, bukan pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Tapi ada aib-aib tertentu yang manusiawi. Kita nasihati. Dan kalau dinasihati dia terima, nah itu teman itu baik berarti. Tapi kalau dinasihatin malah marah-marah ke kita dan sebagainya, itu berarti karakter teman buruk. Karena makna sodik, teman ya, diantara maknanya itu sodik. Sodik itu orang yang jujur. Jujur terhadap pertemanannya. Tidak semua mengiyahkan, menyetujui apa yang temannya inginkan. Kadang perlu dinasehati. Dan diantara karakter orang yang baik itu kalau dinasehati senang, berterima kasih, dan berubah. Ya. Karena ada orang yang dinasehati tuh malah baper, berubah tapi berubahnya menjauhi kita. Berarti itu nggak baik buat kita. Ya udah tinggalin orang seperti itu. Dan diantara juga karakter teman yang baik itu bagaimana setelah dia dikecewakan sikapnya kepada kita. Kalau setelah yang namanya kehidupan ya kadang ada saling kecewa. Kalau setelah dikecewakan dia masih tetap bisa baik dengan kita, berarti dia teman yang baik. Jadi jangan terlalu mudah untuk dekat sekali dengan orang kecuali sudah nampak hal-hal yang menjadi ukuran agama seperti tadi safar, makan bareng, kemudian terhadap uang, kemudian terhadap menerima nasihat. Ketika terjadi konflik, apakah mudah mereda, mudah akur lagi dan sebagainya, itu bisa jadi kriteria baik atau tidak buat kita. Ya. Tapi kemudian terkait foto ya, tentu harus didakwahi dulu, harus disampaikan dulu hakikat dari hal tersebut. Dan kalaupun tadi dilakukan hal itu, kemudian marah dan sebagainya, ya kita membuat marah orang dalam rangka menyingkirkan maksiatnya, tidak mengapa. Ya. Seperti contoh, sebagian ulama memandang boleh merusak barang anak yang melalaikannya. Misalkan anak tuh lalai dengan barang tertentu, HP atau apa, terus kita rusak. Misalnya, dalam rangka mengingatkannya, itu tidak mengapa. Ataupun hal seperti tadi, tapi perlu dakwah dulu, perlu disampaikan dulu dengan perlahan. Misalnya, ya dengan cara-cara pendekatan lah, sesuai karakter orang itu. Bagusnya seperti apa, foto ini misalnya dibawakan hadis tentang malaikat itu, tentang rahmat pada sebuah rumah. Rumah itu akan berkah kalau dibacakan Al-Quran, kalau dikelilingi malaikat. Sampai kita ke titik malaikat nggak mau masuk kalau di dalamnya ada foto. Baru setelah itu kita lakukan. Adapun sebelum didakwahi, kita amar ma'ruf, nahi munkar, dan memunculkan kemunkaran yang lebih besar dalam kaidah, maka itu harus hati-hati. Jadi perlu dakwah dulu. Adapun marah setelah didakwahi itu ya seperti itu respon orang yang belum mengerti terhadap agama. Dan kita perlu sabar terhadap hal itu. Perlu sabar. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali masih ada satu lagi. Silakan Om Ahad untuk satu lagi pertanyaan.
Tapi mungkin dirasa cukup, Ustaz. Baik, kalau cukup demikian yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.